Welcome back everybody. Untuk sekarang ini kondisi geopolitik dunia mulai dari awal tahun 2024 di awal-awal Januari ini situasinya sangat panas. Hari ini tanggal 11, 2 hari lagi ada pemilu di Taiwan. Kondisi di Terusan Suez di Laut Merah itu ada penyerangan terus dari kelompok Houthi, faksi dari Iran yang menyerang setiap kapal-kapal yang berlayar, yang mengirimkan barang ke Asia, dari Eropa Asia, yang melewati Laut Merah, diserang, dan kapal-kapal itu, kapal-kapal pengiriman barang itu, kapal-kapal yang membawa logistik ke Asia atau ke Eropa itu harus melewati Tanjung Harapan, paling selatan Afrika, sehingga itu membuat pengiriman yang agak terlambat karena jalur pengiriman yang makin jauh membuat ongkos, biaya pengiriman jadi naik, yang berdampak pada tarif pengiriman juga akan naik. Ya, sekarang sudah berkisar 4.000 dolar per kaki, ya, per unit, ya. Jadi ini sudah angka yang sangat tinggi yang kemungkinan besar membuat inflasi itu terjadi lagi di tahun 2024. Ya. Jadi di tahun ini inflasi itu makin naik bukan makin turun. Seperti yang sudah saya di awal tahun saya sudah membuat video khusus bahwa tsunami inflasi itu akan kembali datang di tahun 2024. Inflasi tidak selesai, ya. Jadi rantai pasok akan terhambat otomatis. Karena walaupun hari ini sudah dikeluarkan resolusi PBB, ya, untuk Houthi, kelompok Houthi, tetapi mereka tetap melakukan penyerangan terus selama Israel masih menguasai Gaza. Jadi begitulah yang mereka akan membalas dengan serangan itu. Iran pun sudah mengirimkan kapal perangnya ke Laut Arab. Dan ini tanda-tanda bahwa memancing Amerika untuk melakukan yang hadir bertempur di Timur Tengah, buat eskalasi makin besar di tahun ini. Maka jalur logistik terlambat, harga minyak bisa melonjak tinggi. Dan satu lagi ada Selat Hormuz namanya, yang di perairan Arab dan Teluk Persia. Selat yang sempit itu biasanya sebagai jalur pengiriman minyak dari Iran, dari Arab, keluar ke negara lain. Nah, jika itu 1 bulan saja jalur itu terganggu karena ada perang, Selat Hormuznya tertutup, maka harga minyak bisa melambung sampai ke 100 US dollar per barel. Maka yang dikatakan bahwa tahun ini inflasi sudah melandai, suku bunga Amerika Serikat atau bank-bank sentral di dunia sudah mulai menurunkan suku bunga, ekonomi makin membaik, itu adalah omong kosong. Ekonomi makin menurun, suku bunga makin tinggi, tidak selesai. Kondisi eskalasi geopolitik bukan makin reda, tetapi makin tinggi saja. Ya, nah, nanti pemilu yang diadakan di beberapa negara, sekitar 4 negara di dunia dalam tahun 2024 terakhir Amerika Serikat, maka ini membuat kondisi tahun 2024 ini menjadi panas. Tahun yang nanti malam ada rilis data CPI Amerika Serikat, konsensusnya 3,2% dibanding bulan sebelumnya, dibanding bulan Desember 2023 yang 3,1%. Bulan November 2023 yang 3,1%, maka inflasi Desember ini dipastikan lebih tinggi daripada 3,2%. Saya pastikan lebih tinggi. Maka tanggal 31 Januari dikatakan bahwa akan hold suku bunga. The Fed akan berpikir ulang untuk menaikkan suku bunga pada rapat meeting nanti di tanggal 31 Januari 2024.
24 ini. Beberapa minggu kemudian di akhir Januari 2024, maka keputusannya adalah naikin suku bunga lagi 25 basis point. Maka market seluruh saham di dunia akan hancur. Ya, US dollar makin kembali menguat, maka mata uang Eropa akan jatuh lagi. Itu akan terjadi. Dan dampaknya lagi ke kita di Indonesia ini dengan adanya pemilu. Pemilu ini bahwa terjadi goncangan yang luar biasa karena arus angin perubahan itu makin kencang. Kondisi yang sekarang, rezim yang sekarang ini akan berubah terhadap angin perubahan nanti di bulan Juni 2024. Nah, di saat mendekati bulan Juni itu terjadi gejolak. Karena pasti rezim yang sekarang akan mempertahankannya, sedangkan angin perubahan itu makin kuat. Karena tidak ada satu rezim yang bisa bertahan lama di era sekarang ini. Di Amerika selalu Partai Demokrat diganti Partai Republik, begitupun juga di dunia tidak bisa bertahan lama. Ya, maka rezim baru akan naik di bulan Juni 2024. Sebelum itu terjadi, market akan bergejolak. Ya, setelah habis pertengahan Februari, setelah habis Chinese New Year, biasanya begitu. Karena setelah selesai perayaan besar itu, maka market akan crash, market akan jatuh. Nah, ini yang saya kasih tahu ke Anda semua bahwa inilah peluangnya. Ya. Karena apa yang dikatakan bahwa tahun ini Bank Sentral Amerika, Federal Reserve akan menurunkan suku bunga ya di awal Maret atau awal Mei, itu omong kosong belaka, itu tidak akan terjadi. Hari ini juga telah ETF ya, jadi bursa Amerika sudah merestui itu Bitcoin money camp kagak jelas sampai itu untuk ada pasar spotnya. Harga diakumulasi naik Bitcoin ya, untuk dibanting turun ke bawah menjadi nol harganya. Ya, karena itu sudah secara teknikal itu sudah harus dibuang harganya, sudah sangat tinggi. Jadi itulah manipulasi-manipulasi yang terjadi nanti awal-awal tahun 2024 untuk menuju kehancuran besar yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Karena sudah pasti di tahun 2024, di tahun tahun naga ini akan terjadi goncangan yang sangat luar biasa terhadap pasar modal. Ya, market crash akan terjadi sangat luar biasa. Itu adalah hukum alam dan pemilu ini juga akan terjadi goncangan sebelum nanti keputusannya di bulan Juni. Arus perubahan memenangkan pertempuran ini, maka market akan kembali positif. Jika tetap bertahan, maka kondisi kalau misalnya yang terjadi adalah berkelanjutan, maka terjadi nanti market Indonesia ini akan menuju ke suatu masalah yang besar. Kan utang makin menumpuk, bertambah utang, dan pada satu titik karena kondisi suku bunga yang sangat tinggi ini di dunia itu membuat otomatis ya, di dunia akan menurunkan daya beli. Nah, kita ini daya belinya itu sudah turun, sudah cukup lama. Ya, kita hanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dikatakan 5% per tahun. Itu pertumbuhan ekonomi secara agregat. Terjadi 5% itu bukan ekonomi secara menyeluruh. Usaha-usaha kecil menengah itu tidak mendapatkan keuntungan itu. Selama ini orang berusaha, Anda bisa lihat di usaha apapun juga lemah daya belinya. Mereka bertumbuh pada saat awal tahun 2023 itu hanya
karena durian runtuh karena naiknya harga-harga komoditas batu bara, minyak sawit, pertambangan yang lainnya. Maka itu cuma segelintir usaha-usaha yang mengekspor pertambangan itulah yang menikmati keuntungan besar. Sedangkan yang lain tidak ada daya belinya. Nah sekarang ini kebalikan, mulai akhir 2023 dan awal tahun ini, penerimaan perusahaan-perusahaan batu bara dan lain-lain itu menurun karena pembeli utama mereka China itu sudah mengalami deflasi, pertumbuhannya menurun, maka belanjanya juga berkurang, maka pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang ekspor batu bara, minyak sawit ke China itu juga menurun pendapatannya. Maka yang usaha-usaha menengah kecil ini sudah lemah, usaha besar itu juga otomatis akan melemah, maka daya beli di negara kita ini makin saja menurun. Sudah menurun suku bunga, makin tinggi, maka makin susah ekonomi. Inflasi juga di dunia tidak turun-turun, maka selesailah. Rupiah makin melemah, dolar makin naik. Sejarah itu berulang kembali, bahwa rupiah itu pasti melemah. Dan rupiah akan kembali ke kejadian tahun 97, 98, ke level 18.000. Itu hukum, ya, hukum alam, hukum ekonomi. Itu pasti terjadi. Ya, kebetulan pas kondisi pemilu di 2024 dan kondisi geopolitik dunia. Jadi harus melihat kondisi geopolitik dunia yang membuat tadinya sudah bagus di 2023, ya, inflasi Amerika di bulan Oktober itu sudah mulai melandai. Ya, dia di bulan November sudah 3,1%, ya. Oktober 3,2, November sudah 3,1%, sudah mendekati target Bank Sentral Amerika untuk inflasi di level 2%, supaya mereka mau menurunkan suku bunga. Jika Amerika sudah menurunkan suku bunga, maka semua negara di dunia, negara-negara maju, semua juga menurunkan suku bunga. Tetapi pada fakta di lapangan, kenyataannya hal itu tidak terjadi. Inflasi kembali akan naik karena rantai pasok sudah diganggu oleh Houthi, kelompok Houthi. Logistik diganggu, harga minyak juga kemungkinan akan naik, dan eskalasi perang ini mungkin terjadi Amerika Iran, ya. Korea Utara mengganggu Korea Selatan, dan kalau hasil pemilu di Taiwan ini tidak menguntungkan China, maka bisa juga terjadi eskalasi di Teluk Taiwan. Maka dunia membuat inflasi itu kembali naik. Yang saya takutkan suku bunga Amerika makin tinggi di atas 6%. Maka otomatis kita juga akan menaikkan suku bunga. Maka yang daya beli di negara Indonesia yang sudah lemah ini makin lemah. Maka ya itu, sejarah pasti terjadi. 18.000, ya. Hati-hati memilih pemimpin juga, bahwa salah memilih pemimpin yang utangnya banyak nanti dan mengerjakan proyek-proyek yang tidak produktif, ya, seperti membangun kota di tengah hutan. Nah, inilah yang membuat membuat uang itu makin susah, makin seret, ya, membuat utang makin banyak, ya, ekonomi makin terpuruk. Hati-hati, karena kondisi global itu yang belum mendukung
Karena suku bunga itu belum turun. Logistik dan minyak itu masih saja diganggu. Kondisi ini tidak selesai. Kondisi ini akan diganggu terus. Memang sengaja mereka membuat itu, gangguan itu untuk menjadi bargaining power Amerika. Ya, kelompok Houthi akan menyerang terus kapal-kapal yang mengirimkan barang melalui jalur Laut Merah. Sehingga harga barang itu makin mahal, inflasi itu makin tinggi. Tahun ini bukan menurunkan suku bunga, tetapi tahun ini Amerika pasti akan menaikkan suku bunga. Level 5,50% itu level nanggung. Amerika akan menaikkan suku bunga di atas 6% tahun 2024. Maka siap-siap kehancuran ekonomi itu pasti terjadi. Bitcoin itu pasti jatuh, indeks Dow Jones pasti jatuh, dan Nasdaq itu pasti jatuh. Indeks harga saham gabungan itu pasti jatuh. Itu kan sudah terlihat bahwa itu harus ada koreksi dalam, koreksi tajam terjadi di tahun 2024 ini. Maka dari itu saya bilang ini adalah peluang. Anda harus memanfaatkan peluang ini. Peluangnya apa? Anda harus trading di futures market. Anda hancurkan itu. Pasar itu Anda dapatkan keuntungan besar di tahun 2024. Kalau Anda minat, hancurkan, Anda dapatkan keuntungan besar di futures market. Mulai dari Bitcoin sampai indeks Nasdaq sampai Forex, gold, semuanya, oil. Segera hubungi saya di nomor WA di bawah video ini. Sukses untuk Anda.